Jadi sekali lagi bismillahirrahmanirrahim, kita melanjutkan materi ulumul Quran, di mana di dalamnya itu banyak teori-teori yang harus kita kuasai dalam rangka menjadi perspektif untuk bisa memahami pesan atau kandungan Al-Quran. Nah sekarang ini kita membahas mengenai amsalul Quran. Apa amsalul Quran itu? Kembali pada tadi bahwa Al-Quran itu teks Allah Subhanahu wa ta'ala. Teks, kalau Al-Quran itu teks, pembuat teksnya disebut apa tadi? Autor. Autornya Allah kan? Kira-kira autor membuat teks itu ditujukan apa tidak ditujukan? Mesti ditujukan kepada siapa kira-kira ini? Semua manusia. Loh, ini lebih ya, kelebihan Al-Quran loh ya. Tidak hanya kepada manusia Al-Quran itu. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nah, gitu. Saya tidak mengutus engkau wahai Muhammad membawa wahyu Al-Quran ini kecuali ditujukan kepada atau sebagai rahmat bagi semesta alam, ya. Semesta alam itu siapa kira-kira? Seluruh alam semesta penghuninya ada yang kelihatan mata empirik ya, manusia. Manusia lintas etnis, lintas generasi manusia, semua manusia ditujukan oleh Allah dengan teks Al-Quran ini, ya kan? Bahkan jin manusia Al-Quran, makanya jin itu juga mendengar orang baca Al-Quran. Jin ada yang pinter bahasa Arabnya, ada yang mengerti Al-Quran juga. Karena itu jin kalau ada orang baca Al-Quran didengarkan. Bagus, seperti Rasulullah didengarkan oleh jin ketika membaca surat jin itu. Dan jin memahami maksud atau kandungan Al-Quran sehingga jin itu beriman kepada Allah melalui membaca Al-Quran yang dibacakan oleh Rasulullah. Itulah ya. Makanya kalau kita seandainya belum bisa menguasai isi kandungan Al-Quran, tapi membaca kita dengan baik dan benar bertajwid ya, maka barangkali ada jin yang sedang mendengar juga, tahu bacaan kita benar ya, benar secara tajwid, maka jin itu juga bisa menangkap makna yang dikandungnya, dan jin menjadi tambah imannya gitu. Kita dapat pahala enggak kalau begitu? Dapat ya. Ini kehebatan Quran, kita harus tahu itulah. Jangan baca Quran dapat pahala banyak, dibaca sebanyak-banyaknya. Yang lebih penting kan tadabbur ya, mengangan-angan, memahami, menangkap pesannya. Dan tadi Allah kan bilang dalam surah As-Saff ayat 2, lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa kamu hanya membicarakan pengertian-pengertian aja tanpa kamu lebih jauh untuk tidak ingin mengamalkannya? Itu tidak boleh juga. Kita harus setelah mengerti Al-Quran kita mempraktekkan, kan gitu ya. Jadi itu beda Al-Quran dengan kitab-kitab suci yang diturunkan oleh Allah kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Taurat untuk siapa? Musa untuk siapa? Bani Israel aja. Itu pun Bani Israel ulamanya nakal-nakal. Taurat yang diterima Nabi Musa dari Gunung Tur Sina, di situ diubah-ubah akhirnya, ditolak, nggak cocok dengan Taurat ini. Ulamanya ngaku mendapat wahyu lagi, ini wahyu yang benar ini. Akhirnya apa? Orang-orang pengikutnya Nabi Musa ini membuat kitab sendiri namanya Talmud ya. Akhirnya Taurat sudah dikesampingkan gitu aja. Ada Nabi siapa? Nabi Daud diberi Zabur. Zabur itu gaya bahasanya gaya bahasa amsal ya. Nanti kita akan bahas. Isinya adalah senandung bahasanya puitis ya. Makanya kitab Zabur yang oleh orang-orang Kristen disebut dengan Mazmur ya, itu dipakai teksnya sebagai nyanyian senandung gitu ya. Kalau kalian ke gereja, dengarkan gereja ada nyanyian
ada organ melauk-lauk, ya. Itu adalah Mazmur. Gitu. Untuk siapa kandungan Zabur? Bani Israel. Kita nggak perlu ikut ya, karena terbatas konteksnya Bani Israel, memberi hidayah Bani Israel. Zabur pun juga tidak begitu dihiraukan. Bahkan Taurat oleh orang-orang berikutnya itu orang Bani Israel akhirnya membuat kitab yang lebih menurut mereka lebih orisinil lagi begitu. Setelah Nabi Musa kurang lebih 1500 tahun yang lalu sudah lupa, dan orang Bani Israel banyak dihukum oleh Allah, yaitu tidak punya pemimpin sehingga negerinya dihancur leburkan oleh bangsa lain, bangsa Assyria, bangsa Babilonia, bangsa Persia, maka dijajah dan dibuang kemana-mana. Akhirnya Taurat semakin rusak, ya kan? Baru setelah pulang dari Babilonia, setelah diperbudak menjadi budak Babilonia. Sekarang Babilonia itu nama dari Irak ya, Ayurak gitu. Babil dalam Al-Quran ya, di Babila, Harut wa Marut itu loh. Dulu nama kunonya apa? Babilonia itu. Sekarang Ayurak. Setelah kalah Raja Namrud, pendirinya diantaranya ya, itu Raja Darius dari Persia, membawa orang Bani Israel itu pulang lagi ke Palestina. Dulu namanya Kan'an, tanah Kan'an ya. Tahun sekitar 450 sebelum Masehi. Baru mereka ngarang-ngarang kitab, menghimpun kitab yang namanya mereka sebut Taurat itu. Padahal sudah jauh dari Nabi Musa sekitar berapa? 1000 tahun yang lalu. Apa ini murni pertanyaannya? Taurat ya. Sudah banyak yang dirusak. Karena orang-orang Bani Israel itu begitu kelakuannya ya. Menulis kitab atas nama dapat wahyu. Tapi padahal ngarang-ngarang ya kan. Akhirnya yang wahyu asli dari Allah di belakangi gitu. Dan tahun itulah 450 sebelum Masehi mereka mendirikan agama namanya Judaisme. Apa? Judaisme atau Jewish. Orang-orang penganut Judaisme, orang Jewish, orang bangsa Yahudi ya. Agamanya agama Yahudi, ya bangsa Yahudi, agamanya Yahudi. Yahudi itu bagian dari Bani Israel ya. Suku Bani Israel yang paling dominan itu suku Yahudi. Memiliki agama namanya Judaism. Kitabnya itu tadi Talmud, Taurat. Sudah menyimpang dari Taurat. Sudah menyifati Allah secara lemah. Di antaranya adalah bahwa Allah telah menciptakan langit dan bumi selama berapa? Selama 6 hari. Di hari ke-7 Allah kelelahan katanya. Loh. Menggos-menggos sehingga orang Yahudi di hari Sabat, hari ke-7 itu memuji Allah. Gampangan ini mijeti Allah lah gitu ya. Dengan apa? Beristirahat, beribadah di sinagognya mereka itu. Karena Allah diyakini sebagai istirahat. Loh, masa Tuhan istirahat? Lah keyakinan seperti ini ditolak oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Allah berfirman ya kan, وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ. Sungguh saya telah menciptakan langit yang 7 ini dan bumi dan segala isinya dalam tempo 6 hari. Saya tidak terkena apapun dari letih. Karena saya maha perkasa, begitu ya. Wa ma massana min lughub. Saya tidak terkena oleh letih atau payah atau lemah, enggak. Kalau kena lemah berarti kan bukan Tuhan, ya kan? Seperti itu, ya, saudara-saudara kalian. Al-Qur'an itu meluruskan kesalahan-kesalahan yang ada pada kitab-kitab terdahulu. Kemudian pada sekitar 1 Masehi turunlah Allah membawa nabi yang ajaib, lahir tanpa ayah. Nabi siapa? Isa. Sekaligus diberikan Injil oleh Allah kan, wahyu Injil. Untuk apa tujuannya? Menguatkan Taurat yang sudah dirusak ajarannya oleh orang-orang Yahudi. Injil ditolak.
Bahkan Nabi Isa dan murid-muridnya difitnah, merusak masyarakat macam-macam, akhirnya dikejar-kejar tentara Romawi, mau dibunuh dan disalibkan. Allah tidak terima Rasulnya dihina seperti itu ya. Maka oleh Allah diselamatkan, diangkat langsung ke langit, dan Allah memberikan serupa Nabi Isa kepada orang yang berkhianat pada Nabi Isa, yaitu ada riwayat yang mengatakan Yudas Iskariot, ya ditangkap, disalib. Tetapi setelah itu terjadi perbedaan siapa yang disalib dan dibunuh. Orang Islam Al-Quran adalah orang yang nakal, benar ya. Tapi orang-orang berikutnya, orang Bani Israel yang namanya Paulus. Apa Paulus. Namanya Saul. Namanya siapa? Saul. Paulus mengatakan bahwa yang disalib adalah Yesus. Kenapa? Karena dia ini adalah kasih sayang Allah Bapa di surga, supaya memberi penebusan dosa kepada umat manusia yang gelap dalam dosa warisan yang diterima dari Adam dan Hawa ini, supaya anak tunggalnya dikirim ke dunia menjadi manusia sebagai kasih Allah, gitu katanya. Supaya anaknya ini disalib, dibunuh secara tak terhormat ini, supaya kamu menerimanya sebagai juru selamatmu. Gitu. Jadi Allah punya anak, itu ya yang pertama ya. Itu kan dosa ya. Punya anaknya sebagai bentuk kasihnya kepada manusia. Kenapa? Karena anaknya tadi menebus dosa manusia. Dengan cara apa? Dibunuh dan dipetenteng di kayu salib. Supaya manusia berterima kasih kepada Allah. Dan anak tadi namanya Yesus dijadikan Kristus. Siapa Kristus? Juru selamat, penebus dosa. Sehingga Paulus di dalam salah satu tulisannya, jika kamu mulutmu tidak mengakui Yesus sebagai juru selamatmu, kamu tidak akan bisa memperoleh jalan menuju kerajaan surga. Lah gitu. Itu kata siapa? Paulus. Namanya Saul dulu. Kemudian sabdanya Paulus. Paulus ini mengaku rasul ya. Paulus ini dari kalangan Bani Israel, Yahudi ya. Ini adalah dari kelompok madhab Farisi ya. Nabi Isa dulu ketika masih hidup pernah berkata, hati-hati murid-muridku kepada orang Farisi. Karena orang Farisi itu menjual Taurat. Katanya mengajarkan Taurat tapi perilakunya menentang Taurat. Hati-hati dengan orang Farisi. Setelah Nabi Isa diangkat ke langit, ternyata orang Farisi yang namanya Saul tadi merusak agamanya Nabi Isa. Nabi Isa itu mengajarkan Injil dan Taurat tadi, tetap mengajarkan bahwa Tuhan itu hanya Allah yang Esa. Shema Israel, Adonai Elohanu, Adonai Ehad, gitu. Wahai Israel, dengarkan, Tuhanmu itu adalah Allah. Allah ya Allah, Elohenu. Adonai Tuhanmu adalah Ehad. Apa Ehad? Dalam bahasa Arab Ahad. Qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu adalah Tuhan yang Ahad, Esa. Allahus Samad. Allah adalah tempat bergantungnya semua makhluk yang ada ini. Lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak. Untuk apa Allah membuat anak? Mau mati tak? Terus diganti anaknya gitu? Kan tidak masuk akal ya. Lam yalid, tidak beranak. Wa lam yulad. Dan dia tidak lahir dari kandungan orang, perempuan. Tidak pernah menjadi anak manusia. Nah, ini menolak keras ajaran siapa tadi? Saul alias Paulus ya kan. Walam yakun lahu kufuwan ahadun. Kufuwan ahad. Tidak satu pun, tidak ada apapun yang setara dengan Allah. Jadi Allah adalah satu-satunya. Padahal di ajaran aslinya Taurat itu, langit yang 7 ini tidak akan mampu mewadahi Allah, ya kan? Mewadahi Allah. Apatah terus Allah turun ke bumi, amot nggak bumi ini? Allah maha besar, melampaui segala yang ada ya kan? Yang transenden melampaui segala yang ada, kok disuruh tampil di atas bumi? Ayo nggak masuk akal tuh. Kalau itu yang terjadi, itu bukan Allah, bukan Tuhan kalau bukan Allah ya kan? Loh, menjadi manusia itu kan bisa, karena Allah itu kan maha kuasa. Masa maha kuasa itu tidak bisa menjadi manusia, gitu katanya ya kan?
Apa jawabannya yang benar? Allah itu maha kuasa, iya. Tapi kekuasaan Allah itu hanya berkait dengan hal-hal yang masuk akal. Kalau kekuasaan Allah itu berkait dengan hal-hal yang mustahil, ya mustahil. Artinya tidak make sense, tidak masuk diterima akal, ya kan? Allah menjadi manusia kan maha kuasa, kan mesti bisa. Iya, tapi Allah menjadi manusia itu tidak masuk akal. Soalnya Allah itu maha kuasa, manusia tidak maha kuasa. Manusia itu makhluk. Masa Allah dipaksa menjadi tidak maha kuasa, yaitu menjadi makhluk? Itu kan bertentangan. Itu secara logika sudah mustahil. Apa mustahil? Tidak masuk akal. Nah, seperti itu ya. Logika bertuhan itu seperti itu. Jadi kita dipilih oleh Allah sebagai manusia yang harus menggunakan akal. Orang beriman kepada Allah dalam Islam ini harus menggunakan akal. Jangan hal-hal yang tidak masuk akal dimasukkan dalam hati sebagai keyakinan. Halo? Jadi keyakinan kita yang ada dalam hati jangan sampai merupakan hal-hal yang tidak masuk akal. Jadi sebegitu Allah kasih sayang pada manusia, ya. Sehingga manusia dibimbing oleh Allah oleh Al-Qur'an, ya. Oke, tadi kita sepakat bahwa Taurat, Zabur, Injil untuk siapa? Bani Israel. Itu Al-Qur'an. Al-Qur'an sebagai paripurna wahyu Allah yang turun kepada umat akhir zaman, dibawa oleh Rasul yang sebagai rahmatan lil alamin. Diperuntukkan siapa Al-Qur'an? Jangan hanya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jin dan manusia ini juga umat Muhammad. Ini seluruh makhluk alam semesta, yaitu manusia dan jin. Makanya jin juga ada yang baik. Biasanya tempatnya di masjid-masjid, madrasah-madrasah gitu ya. Tapi kalau jin yang buruk-buruk, tempat tinggalnya di kamar mandi, WC, tempat-tempat orang berpacaran, tempat-tempat yang angker ya. Di situ menggoda orang yang tidak punya iman supaya menyembah dia, diwedeni, muncul sebagai sosok yang menakutkan supaya ditakuti, supaya disembah. Itu bisa berulah seperti itu, jin-jin yang nakal itu ya. Itu namanya jin-jin yang jahat. Sama dengan manusia kan? Ada manusia yang baik, soleh, ya. Ada manusia yang toleh, namu akal. Sama kan? Jin juga gitu, sama gitu loh. Baik, kita lanjutkan, ini materi kita Amsalul Quran ya. Tapi saya ingin tegaskan lagi saudara sekalian bahwa Al-Quran ini teks dakwahnya Allah. Ajakan Allah kepada manusia dan jin supaya memahami kandungannya ya. Kandungannya berisi apa? Kandungannya itu berisi tidak bisa diwadahi langit dan bumi. Karena itu Allah memilih bahasa Arab. Bahasa Arab itu bahasa yang punya kosakata melebihi bahasa-bahasa yang ada di dunia. Oleh karena itu sebetulnya Al-Quran yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu tidak mampu mewadahi bahasa Indonesia itu. Mewadahi makna yang dikandung oleh teks Al-Quran yang berbahasa Arab itu. Tapi walaupun demikian ada manfaatnya gitu loh ya. Paling tidak membuat pemahaman awal kita tentang isi Al-Quran. Lah karenanya kita jangan berhenti memahami Al-Quran dengan melalui terjemahnya berbahasa Indonesia ini. Bahasa Inggris juga ya. Kita harus mampu memahami langsung dari teks Al-Quran yang berbahasa Arab dengan ilmu nahwu, ilmu sorof, ilmu ulumul Quran, ya kan? Supaya apa? Supaya kita bisa memahami secara lebih pastilah gitu. Lebih meyakinkan kandungan makna teks Al-Quran. Bisa dimaklumi? Nah, Allah kan pinter. Ya kan? Allah kan maha cerdas, maha apa ya? Sumber ilmu kan dia ya. Innamal ilmu indallah. Qul innamal ilmu indallah. Katakan Muhammad, ilmu itu sumbernya dari Allah. Karena dia adalah Al-Alimul Hakim. Maha sumber ilmu dan maha bijaksana dari Allah, ya kan? Sangat cerdasnya Allah memilih bahasa Arab sebagai bahasa untuk menjadi media menyampaikan pesan-pesannya sebagai teks ya kan berbahasa Arab. Oleh karena itu saya ingatkan ya,
Jangan kayak orang mau malas, orang beriman, orang muslim mau malas. Aku lapo salah ya Quran bahasa Arab, aku ya malas belajar. Ini ku apik enggak wong ngomong niku. Oh, menis di akhirat rugi itu. Allah pilihkan Al-Quran berbahasa Arab supaya diabadikan Al-Quran ini sebagai bahasa suci, bahasa firman Allah ya. Kita harus ngalahi. Apa ngalahi itu? Ngalah, iya ini firman Allah. Kayak harus belajar bahasa Arab. Apa sulitnya? Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Sungguh saya sampaikan Al-Quran dan saya mudahkan penyampaiannya dengan menggunakan teks bahasa Arab. Ayo, adakah yang mau ingin memahami kandungannya? Silakan, tak beri kemudahan. Allahumma amin. Belajar ulumul Quran bolos-bolos. Oke ya. Jadi kita harus pelajari berbagai teori agar bisa mengantar kita memahami kandungan Al-Quran. Oke, titik. Mudah-mudahan bisa dimaklumi ya. Nah, saudara sekalian, salah satu model atau pola Allah menyampaikan pesannya melalui teks bahasa Arab, Allah menggunakan model masal. Apa masal itu? Perumpamaan ya. Kalau kemarin saya beri teks ya. Itu model aqsamul Quran, sumpah-sumpah Al-Quran. Allah menyampaikan idenya, baik itu tentang keimanan, tentang ilmu pengetahuan, tentang moralitas, melalui model qasam. Nanti akan kita lanjutkan lagi ya. Qasam. Sumpah. Wassama'i dzatil hubuk, demi langit yang memiliki bentuk yang indah ya kan? Luas. Innakum lafi qaulin mukhtalif. Nah, itu sungguh kamu ini berada dalam kerancauan berpikir wahai orang Arab jahiliyah gitu. Yufaku anhu man ufik, di mana orang-orang akan berpaling dengan pikiranmu yang kacau itu, pikiran kafir kan? Allah tegaskan gitu dengan pola sumpah. Wassama'i dzatil hubuk. Ada kata-kata untuk qasam, ada objek qasam, wassama'i demi langit ya. Dzatil hubuk yang memiliki pola atau bentuk yang luas. Nah ini Allah menggunakan model masal atau amsalul Quran. Apa kehebatan dan kekhususiaan ya, keistimewaan lah. Al-Quran disampaikan oleh Allah dalam bentuk masal, perumpamaan, atau kadang-kadang metafora ya. Kadang bentuknya namanya masal itu apa? Metafora. Kita definisikan dulu ya. Apa sih amsal? Amsal itu jamak ya. Kata amsal adalah bentuk jamak dari masal. Masaluhum kamathalil ladzi istawqada nara falamma adha'at ma hawlahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Lagu ini lagu sika ya. Nah, dibawakan dengan irama sika itu tadi ya. Nah, sekarang kita definisikan masal. Masal itu apa? Kata masal berasal dari kata tunggal, masal mufrad, yang berarti perumpamaan atau analogi atau permisalan atau gambaran ya, penggambaran visual, penggambaran secara konkret ya, itu namanya bentuk masal agar lebih mudah ditangkap oleh akal manusia. Allahumma amin. Dalam kajian ulumul Quran, amsalul Quran adalah sebuah gaya bahasa Al-Quran yang menggunakan perumpamaan atau analogi atau simbolisme ya. Simbol-simbol. Apa itu simbol itu? Simbol itu sesuatu yang mengandung makna, itu simbol ya. Simbol. Atau gambaran tertentu untuk menjelaskan hakikat makna.
yang dikandungnya agar lebih mudah dipahami manusia. Perumpamaan dipakai oleh Al-Quran karena apa? Karena tidak semua manusia mampu memahami konsep yang abstrak secara langsung. Manusia itu terkadang kalau belum mencapai kematangan IQ atau kematangan kognisi ya, itu terkadang sulit memahami hal-hal yang bersifat abstrak. Makanya orang kafir tidak percaya adanya akhirat, tidak mau beriman, tidak mau percaya adanya pahala, adanya apa lagi? Lawannya pahala apa? Dosa. Karena dosa dan pahala itu abstrak, ya kan? Ya kan gitu kan ya. Orang itu kalau apa sih diomong dong nggak ketok moto abstrak. Iman apa? Iman itu, ya kan? Terkadang mereka menolak. Nah, oleh karena itu Allah lebih tegas lagi agar manusia itu bisa memahami hal yang abstrak, tapi oleh Allah dijelaskan dengan gaya bahasa masal atau amsal. Apa tadi? Amsal, perumpamaan. Diberi perumpamaan supaya pemahamannya lebih visible. Apa itu visible? Lebih visual ya gitu. Dengan demikian manusia akan bisa lebih bisa merasakan, takut saya kalau enggak beriman. Iman itu bagaikan ini, ya kan? Takut saya dengan dosa. Dosa itu perumpamaannya kayak begini, ya kan? Ya. Akan menyentuh apa? Emosi. Jadi gaya bahasa masal atau amsal ini akan dijamin pesan-pesan yang disampaikan oleh Allah itu menyentuh emosi. Apa? Emosi. Tidak hanya menyentuh kognisi aja. Kalau kognisi apa? Pengertian di akal, pikiran, tapi menyentuh emosi. Kalau emosi apa berarti? Rasa ya. Lebih merinding kalau dijelaskan oleh Allah tentang neraka itu, ya. Lebih merinding karena dijelaskan secara visual. Gambarannya visual ya. Berarti Allah pinter nggak? Oh, Allah itu maha penyampai pesan yang sangat excellent ya. Allah. Lihat aja Al-Quran yang begitu indah bahasanya ya. Dan menggunakan berbagai model. Model apa? Model gaya bahasa. Ayo kitab suci mana yang kalau dikaji ada gaya bahasa yang macam-macam? Gak ada. Makanya dalam ilmu Islam itu, dalam ilmu keislaman ada namanya ilmul balaghah, ilmu sastra Al-Quran. Sumbernya dari mengkaji apa yang telah dinyatakan Allah dalam teks Al-Quran. Ilmu nahwu, ilmu sorof, ilmu balaghah semuanya merujuk pada Al-Quran. Makanya seandainya orang Arab itu, bangsa Arab itu tidak ada Al-Quran yang turun menggunakan bahasa Arab, orang Arab itu sampai sekarang bahasanya nggak kanggo, nggak diperhatikan dunia, ya kan? Kenapa? Bahasanya mandek. Tetapi karena Allah menurunkan wahyunya, firmannya, pesannya melalui menggunakan teks bahasa Arab menjadi memimpin bahasa dunia. Sampai sekarang bahasa Arab itu punya kosakata lebih banyak daripada bahasa-bahasanya yang lain. Lah ini umat Islam enggak apa? Enggak mau belajar, enggak bangga, ya kan? Naudzubillah min. Mempelajari Al-Quran pahalanya kau gede, ya kan? Hanya kemalasan, hanya itu hawa nafsu aja yang sudah kerasukan oleh sinyal-sinyal iblis. Sehingga membuat kita males, ya kan? Mau berangkat ngaji ilmu nahwu, ilmu sorof, hujan nggak mau berangkat. Nggak kayak Pak Sakur dulu. Hujan itu berangkat aja. Sampai ibu iku kasihan diarek iku kok belajar. Hujan itu kok yang ngaji aja ngono. Saya ingat itu saya. Ya karena saya kepingin tua, saya nanti kalau nggak belajar ini, saya nggak bisa memahami isi Al-Quran ini. Saya juga belajar ilmu lagu-lagu Quran juga senang. Saya alhamdulillah dari kecil senang Al-Quran, alhamdulillah, ya kan? Makanya sekarang saya wariskan pada kalian, saya motivasikan ke kalian, ya kan? Bukan berarti saya sombong, saya sok memberitahukan, enggak. Saya memang alhamdulillah begitu, oleh Allah diberi semangat begitu ngaji. Hingga saya tafsir Jalalain khatam 4 kali. Di sekolah sanawiyah sampai aliyah dulu itu enggak khatam-khatam. Sehingga ngajinya saya kilatan ngaji Ramadan, ngaji Sawalan itu tak khatam no.
Bah wedhusku gak enek sing rambut, di rambut ibu saya dhewe. Tak tinggal. Karena saya seneng rambut wedhus saya kecil ya. Ini saya kadung saya kalau nggak bisa Al-Quran gimana saya ini akan bisa mendapat petunjuk dalam hidup dunia ini. Ya. Ini belajar ya. Ternyata saya setelah belajar sedikit-sedikit ilmu sastra bahasa Arab, ilmu balaghah, saya juga paham betul loh. Paham ini bahwa Al-Quran ini kandungannya model-model gaya bahasanya sangat kaya, ini menunjukkan bahwa Allah maha pintar, maha bijaksana dalam menyampaikan pesan-pesannya ini ya. Kitab lain nggak ada yang begitu itu ya. Ada ilmu tentang sastra nih, ilmu aqsamul Quran, ilmu amsalul Quran, ilmu tarikhul Quran. Oke ya. Kita lanjutkan apa tadi itu? Menggunakan gambaran tertentu agar maknanya lebih jelas ya, lebih mudah dipahami manusia ya. Nah, amsal atau gaya bahasa perumpamaan dipakai oleh Al-Quran karena tidak semua manusia mampu memahami konsep yang abstrak secara langsung. Maka sesuatu yang ghaib, apa ghaib itu? Sesuatu yang dipahami secara imajinasi itu sulit. Wah, itu ghaib. Misalnya apa? Tentang hal-hal pahala, ya kan? Pahala, iman itu ada nggak iman itu? Fa'aminu billahi wa rasulihi wan nuril ladzi anzalna. Maka berimanlah. Apa sih iman itu? Ya kan? Nabi Muhammad, para sahabat dan kita semua sebelum dijelaskan Allah iman itu begini, nggak tahu iman itu apa. Kufur itu apa? Lawannya iman apa lawannya iman? Kufur. Kufur itu apa? Iman itu apa? Pertanyaan saya, ada sih iman itu? Adakah iman itu? Kufur itu ada apa enggak ya? Sesuatu yang abstrak, bukan berarti enggak kelihatan mata, bukan berarti enggak ada. Malaikat ada enggak malaikat? Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah manusia yang mengeluarkan kata-kata sekecil apapun kecuali melekat di samping kiri kanannya raqib dan atid. Nah, Al-Quran itu surat apa itu? Surat Qaf ya. Ada yang namanya atid, ada yang namanya raqib. Siapakah atid? Siapakah raqib? Ya malak, jenis malaikat ya. Kelihatan mata enggak malaikat? Apakah sesuatu yang tidak kelihatan mata enggak ada? Nah ini. Jadi manusia itu kelemahannya apa? Manusia itu percaya kalau sesuatu kelihatan mata. Makanya orang-orang penyembah berhala itu enggak mau menyembah Tuhan yang enggak kelihatan mata gitu. Tuhannya harus berupa Nah ini celakanya di situ. Pemahamannya hanya pemahaman dunia materi aja. Di balik mati enggak ada, di balik materi enggak ada apa-apa. Celaka enggak ini? Padahal namanya azabul qabri, siksa kubur. Kelihatan mata enggak? Dimensi atau frekuensi alamnya beda, bukan alam dunia kita. Nanti kalau dia enggak percaya ada siksa di kubur, di alam barzah, dia mati meninggalkan dunia, ke kubur ada siksaan. Celaka enggak? Wih, bongkreng lu ya. Dulu enggak percaya lah gitu loh. Akan mengalami penyesalan orang gitu ya. Padahal hakikatnya semuanya ada. Lah oleh karena itu Allah Maha menyayangi semuanya ya. Jadi apapun yang enggak kelihatan mata itu pada umumnya manusia yang enggak kelihatan di mata umumnya manusia mengingkarinya. Tentang iman, apa sih iman? Disuruh iman nih. Kan berarti ada iman itu. Iman nanti berfungsi sebagai apa? Kan kita perlu tahu. Lawannya iman apa lawannya iman? Wala takfurun. Janganlah kalian mengkufuri adaku, kata Allah. Kufur itu dilarang apa disuruh? Dilarang kan? Yang dilarang yang berupa kufur, ada enggak kufur itu? Ada. Kufur sebagai apa? Supaya manusia yakin dan percaya adanya iman dan adanya kekufuran, maka Allah jelaskan iman itu secara amsal, gitu loh bos, ya. Maka manusia dijelaskan iman itu secara mathal, perumpama. Karena sesuatu yang dijelaskan secara perumpamaan lebih menyentuh
hati dan emosi. Tidak hanya akal pikiran tapi hati. Kalau menyentuh hati, manusia lebih merasakan rasa takut kalau memang kufur ya. Akhirnya menjadi takut kufur dan sebaliknya akhirnya menjadi senang beriman gitu. Ada yang ditanyakan? Silakan. Tak mau bertanya itu koyok gaya paham. Kalau nggak paham bahaya nih loh, ya. Coba ada yang tanya. Maka sesuatu yang gaib, iman, kufur, moralitas seperti baik dan buruk, adil, jujur, semuanya itu ada. Hal-hal yang spiritual seperti adanya jin. Percaya ada jin enggak? Allah jelaskan tentang jin ini secara amsal nanti dalam banyak Al-Quran. Makanya kita ngaji khatam tafsir Al-Quran harusnya ya. Maka itu dijelaskan oleh Allah secara konkret. Jangan dengan gaya bahasa amsal tadi. Hebat enggak Al-Quran? Wis pokoknya enggak ngaji Quran itu rugi dunia akhirat loh. Ada satu riwayat, siapa yang sudah diberi Al-Quran masih merasa ada sesuatu yang lebih unggul dari Al-Quran, ini orang keblinger. Dua ilmu Al-Quran, paham Al-Quran, masih merasa Al-Quran di bawah nilai kepemilikan harta bendanya, itu orang keblinger. Tidak menikmati keindahan nilai Al-Quran, masih mengagungkan nilai materi dunia. Na'udzubillah min. Pertanyaan selanjutnya, mengapa sih Al-Quran menggunakan gaya amsal, gaya perumpamaan atau gaya metaforik? Apa jawabnya? Agar iya, pintar sekali, tepuk tangan kalau gitu. Iya. Sesuatu kalau dijelaskan secara model gaya bahasa amsal itu lebih menyentuh emosi, lebih tergambar dengan pengalaman dirinya, seakan-akan dialami dirinya ya kan, sehingga dia semakin takut kalau sesuatu itu buruk ya. Contohnya kan sifat nifaq. Apa sifat nifaq? Sifat orangnya munafik, kelakuan atau sikapnya namanya nifaqun, kemunafikan. Munafik itu kan menyembunyikan kufur. Dia kafir sih, menolak Allah, menolak ajaran Islam, menolak beriman kepada Allah, kepada hari akhir, ada hari pembalasan. Tapi secara bibir, apa bibir itu? Secara lisan, dia ngomong ke temannya, aku beriman pada iman Islam itu bagus. Ya Tuhan Esa itu memang masuk akal. Tapi dia sendiri menolak itu dalam hatinya. Itu namanya menyembunyikan kekufurannya, hanya menampakkan iman di bibir aja, itu nifak. Orang seperti ini biasanya lebih berbahaya. Orang munafik namanya ya, biasanya lebih benci pada orang Islam sendiri daripada orang yang kafir biasa ya. Kafir ya memang kafir, saya nggak percaya, belum dapat hidayah gitu. Itu biasanya lebih berbahaya itu orang munafik. Kenapa? Karena orang itu kalau munafik lebih bisa bergaul dengan orang mukmin, orang muslim ya kan. Kalau orang kafir biasanya nggak mau bergaul, udah beda kok kita gitu. Tapi orang yang munafik tadi kafir, membenci Islam tapi bergaul. Akhirnya apa? Mencari kelemahan orang beriman, mencari ya membuka Al-Quran juga, tapi dicari kesalahannya gitu loh. Tapi hatinya membenci Quran. Tapi banyak kasus loh ya, orang ingin mencari kesalahan-kesalahan Al-Quran, malah tertarik Al-Quran, akhirnya menjadi mu'alaf. Banyak yang terjadi ya. Karena kehebatan Al-Quran itu. Itu munafik ya. Munafik berbahaya enggak munafik itu? Munafik itu saudara-saudara kalian, nilai keburukan atau dosanya di mata Allah lebih paling buruk dibanding orang kafir biasa yang tidak menentang dan tidak munafik. Kenapa? Karena menghadapi orang munafik itu lebih menyusahkan. Ibarat musuh di dalam selimut. Kalau orang kafir ya kafir sana, ya kamu kenakal, tak tembak-tembakan enggak apa-apa, aku mati syahid. Tapi orang munafik gak tembak-tembakan tapi masuk ke lingkungan kita, menjelek-jelekan kita. Bahaya enggak? Makanya Nabi Muhammad itu hati-hati kepada kita. Jangan sampai umatnya ini, kita semua alhamdulillah ya,
terkena penyakit nifak. Apa nifak? Munafik itu adalah marodul qalbi ya. Kalau dalam ilmu kita patologi muslim itu termasuk patos. Penyakit kepribadian ya kan? Itu munafik. Karena Nabi Muhammad itu wanti-wanti jangan sampai umat itu kena terjangkit nifak. Maka Nabi Muhammad juga mendengar firman Allah juga kan? Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang yang munafik itu besok di akhirat tempatnya di level paling aspal, paling rendah dari neraka. Paling rendah daripada penyembah berhala. Supaya nggak mengalami nasib itu, Nabi Muhammad sampai dawuh dalam rangka menjelaskan dan memperjelas ini sampai bersabda ayatul munafiqin apa artinya tanda orang munafik itu? Yang pertama idza hadatsa yang ngomong setengahnya wa idza wa'ada sabda Nabi wa idza wa'ada dan apabila berjanji akhlaqa mukhilafi mengkhianati janjinya. Baik atau buruk khilaf janji? Wa idza tumina khana wa idza tumina dan apabila diberi amanah dipercayai orang khana khianat khana yakunu khianatan wa huwa khainun jangan khianat. Ini hadis Nabi. Artinya sabda Nabi sebagai penjelas Al-Quran ini diingat-ingat dan dihafalkan oleh para sahabat ketika Nabi sudah wafat. Besok-besok hadis ini digedok tularkan sampai pada abad kedua Hijriah. Hadis ini ditulis menjadi hadis gitu ya. Sabda Nabi menjadi hadis, dibukukan sebagai buku hadis. Ini yang membedakan antara Al-Quran dengan hadis. Hadis adalah penjelasan Rasulullah terhadap Al-Quran, baik penjelasan secara lisan maupun penjelasan secara tindakan nyata. Sunnah itu penjelasan Rasulullah kepada Al-Quran. Enak kita punya Al-Quran masih murni suci wahyu Allah, punya hadis Nabi yaitu penjelasan Nabi terhadap Al-Quran ya, yang sekarang sudah dibukukan. Paling tidak kita harus mengkaji hadis Sahih Bukhari karena ini hadisnya diperoleh secara hati-hati sehingga meyakinkan bahwa ini sabda Nabi atau ini perilaku Nabi atau sunnah Nabi ya. Jangan sampai sarjana BKM tidak pernah mengaji hadis Sahih Muslim ya, Sahih Bukhari ya, apalagi tidak pernah khatam tafsir Al-Quran minimal jalanin lah. Tanya Imam Suyuti ya kan, nangis sore ya. Aku kata itu lah, Muslim buang baik 50 lulus tapi gak pernah ngaji tafsir 11 cukup dengan terjemah nangis, masa aku dulu nangis loh. Ayahnya itu gak bisa membelikan kitab tafsir Al-Munir dulu. Lampu saya dulu oleh bapak saya itu, bapak saya kan jualan jambu ya. Saya ada wakas itu, apa akas? Kalau mau ada jambu diwai duit itu loh, saya kira loh, tapi kita dari ngaji tafsir Munir dan begini. Terus kalau boleh himna Jombang ngongkel saya dulu ngaji ya. Karena sekali ngaji. Itu memang kalau saya tidak mengaji tafsir Al-Quran, gimana saya ini puas dengan saya beromong-omongan dengan Allah sebagai penyampai pesan yang melalui teks Al-Quran. Saya nggak tahu artinya. Ya apa ini? Saya sudah seperti itu ya. Alhamdulillah. Makanya sekarang nih Pak, saya juga berkeras hati untuk mengajarkan apa yang saya pernah ngaji. Kalau saya sudah punya sedikit ilmu tentang Al-Quran, nggak ngajarkan Al-Quran, saya dosa. Karena dalam Islam, dalam ajaran Islam, ilmu itu milik umum semua manusia, bahkan jin dan manusia kan gitu ya. Kalau kita sudah ngaji, sudah dapat pahala besar, Allahumma amin. Kalau tidak mau menyampaikan, itu dilaknat oleh Allah. Innal ladzina yaktumuna ma anzalnahu minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab. Ulaika yal'anuhumullah ulaika la'anahumullah ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun
Itu ya. Al-Baqarah Mas ya. Mereka yang menyembunyikan apa yang telah diturunkan Allah, terus dipahami, wis ngerti, wis ngaji, diberi taufik oleh Allah untuk bisa ngaji, terus punya ilmu, terus menyembunyikan dan mengajarkan, gitu maksudnya ya. Mereka dilaknat oleh Allah. Dilaknat itu siapa sih? Ya dikutuk oleh Allah. Yang dikutuk oleh orang-orang itu lebih dua ilmu, gak tahu menyampaikan begitu. Saya takut itu juga. Makanya saya dengan ngajari tafsir Quran, ya, supaya dapat pahala yang banyak bersama-sama. Supaya bisa masuk surga bareng-bareng, bos. Iya, jangan punya cita-cita masuk surga sendirian seorang diri. Bukan banyak konconnya dewean lamun. Disuruh Allah, ya. Wasifal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Dan orang-orang yang bertakwa pada Allah di dunia besok dikirim dengan terhormat masuk surga zumar bergolong-golong berkelompok, ahli ngaji Quran, ahli ngaji hadis, ahli kuliah ulumul Quran. Ini nanti besok masuk surga bergolong-golong, tak kelompok, sefrekuensinya ke surga. Ya enggak baik kan? Masuk surga seorang diri, sombong diri ya kan? Makanya kalau mengajak, kalau mau beramal yang baik, ajak temannya, gitu loh. Supaya nanti siapa yang pernah kenal di dunia, kenal di surga, kenal di akhirat juga. Siapa yang di dunia nggak pernah berkenalan, nggak pernah bersosialisasi, di sana seorang diri, kasihan loh, ya, kasihan. Makanya belajar seperti ini yang apa? Yang bersemangat ya, yang bersemangat. Ya tadi jawabannya benar ya. Mengapa Al-Quran menggunakan amsal? Ya karena manusia lebih mudah memahami sesuatu yang visual, itu tadi ya, dibanding dengan hal yang abstrak. Misalnya apa sih sesuatu yang abstrak itu? Tadi contohnya tadi, apa namanya? Munafik tadi ya. Perumpamaan orang munafik di dalam surah Al-Baqarah awal-awal itu, mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara. Perumpamaan orang-orang munafik itu, perumpamaan ya didahului dengan kata mathaluhum ya. Mathaluhum, adapun perumpamaan mereka orang munafik itu kamathali alladzi istawqada naron. Kamathali seperti perumpamaan alladzi seorang istauqoda yang menyalakan naron api loh. Jadi orang munafik itu digambarkan, diberi tamsil, diberi perumpamaan Allah bagaikan orang yang istauqoda naron, menyalakan api. Tahu di kegelapan, ayo di kegelapan kita jalan, kita nyalakan api. Orang munafik menyalakan api. Kalau Allah tidak, masa nggak hafal seperti ini? Ini perumpamaan orang munafik ya, awal-awal surat Baqarah. Ketika api itu memadani, apa memadani? Mahaulahu, apa yang di sekeliling dia, ketika dilarang, ketika sudah padam dia dapat sinar, dapat cahaya ya. Jadi apa tadi? Api. Tiba-tiba Zahaballahu binurihim, maka Allah mencabut atau melenyapkan cahayanya api itu. Memang apa ada di dalam api ada cahaya juga? Ada. Api walaupun panas sifatnya, tapi punya kandungan cahaya juga. Cahaya itu nur ya. Iya. Maka Allah tiba-tiba di tengah dia berjalan enak-enak dengan api yang panas itu, tiba-tiba Allah menghilangkan apa tadi? Zahaba, mempertikan, maksudnya menghilangkanlah Allah binurihim terhadap cahayanya. Cahayanya hilang berarti orang bisa berjalan ke orang munafik itu. Api tetap di bawah, tapi kehilangan cahaya. Nur itu ibarat iman ya. Dengan iman dia akan berjalan lurus kebenaran. Kenapa orang munafik? Karena orang munafik itu sebetulnya ada sedikit iman. Tahu tentang iman sih sebetulnya. Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah yang benar. Sebagaimana diberitakan dalam kitab Taurat mereka. Tapi mereka sejak awal menolak. Maka dia berlaku munafik tadi ya.
menyatakan secara lisan itu banyak-banyak beriman, tapi hakikatnya hatinya karena dengki pada Nabi Muhammad. Jadi dasarnya itu karena dengki pada Nabi Muhammad. Kenapa yang jadi utusan akhir zaman kok gak dari kalangan Yahudi aja, kok dari orang Arab gitu maksudnya. Karena ditutup imannya itu, maka dia tetap menyalahkan api tadi. Tiba-tiba ini perumpamaannya ketika dia sudah berjalan dengan apinya tadi ya, aspek nurnya dihilangkan oleh Allah karena mereka sendiri menolak cahaya imannya. Ketika nurnya hilang, apa yang terjadi? Orang munafik summun bukmun, dia bagikan orang-orang yang tuli, bukmun bagian orang yang bisu, umyun bagian orang buta, kan nggak ada fajar, nggak ada nurnya. Nah, yang sudah bisa melihat lagi, artinya sesat jalannya, ambruk dan kobong dengan artinya sendiri. Itulah orang munafik. Perumpamannya lebih emosional ya. Nek kemudian munafik ya kan, karena munafik itu buruk. Mendingan kita nggak ada orang kafir, nggak konco kita, bisa mereka itu. Ya orang munafik itu koncoan, tapi musuh dalam seminggu. Makanya Umar bin Khattab pernah menawarkan Nabi. Ketika sudah jelas-jelas Allah memberitahu melalui Al-Quran bahwa tokoh munafik ini berbahaya, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul. Nabi izinkan saya tak penggali apa? Lehernya siapa tadi? Abdullah bin Ubay bin tak penggali mau habis orang munafik di sini. Ini tokohnya munafik. Jangan sahabat. Kamu sekarang ojo dulu. Kok nanti kalau kita membunuh dia, nanti di kabar dunia, kabar global menyatakan, oh Muhammad membunuh temannya sendiri. Kenapa kok dikatakan membunuh temannya sendiri? Karena Abdullah bin Ubay bin Salul gayanya seorang masjid juga, dia tidak berbuat dengan namanya Islam juga. Tapi akhirnya mengelak hasut pada Nabi Muhammad, ngelak Nabi sampai berikutnya nanti membuat fitnah bahwa Sayyidah Aisyah itu berbuat tidak senonoh dengan sahabat Sidyah Al-Kalabi ini ya. Membuat kisruh, membuat fitnah itu orang-orang munafik. Alhamdulillah min. Akhirnya Allah itu menurunkan firman tadi itu, innal munafiqina fid darkil asfali minan. Orang munafik dulu bisa di neraka, di tingkat neraka paling rendah. Nah, Nabi Muhammad tahu bahwa tidak ada orang munafik kayak gitu susah. Memang orang Islam di dalam berdakwah itu rintangannya satu ya. Yang paling benar apa munafik? Ngelek-ngelek mau dari koyak konco tapi ngelek. Biasanya apa menurut karena hasud, ada rasa hasud itu lah. Makanya benar-benar kita jauh dari hasud ya. Hasud ini sumber kemunafikan juga. Alhamdulillah min. Tidak akan masuk surga. La yadkhulul jannata hasidun. Orang tidak akan bisa masuk surga ketika sampai mati dia membawa penyakit hasad. Alhamdulillah min. Jadi poinnya bahwa gambaran munafik yang menakutkan itu tidak bisa disilakan kalau tidak menggunakan masal ya, tidak menggunakan apa? Bentuk perumpamaan. Jadi dengan perumpamaan apa tadi? Orang munafik itu nanti mati dengan sendiri, kebakar dengan api sendiri, gitu ya. Ini kan mengerikan ini ya. Berarti kita akan takut pada sifat nifak tadi itu. Ya, itu ya. Jadi Al-Quran itu sangat apa ya? Sangat cerdik di dalam menjelaskan pesan-pesan yang dikandung oleh Al-Quran itu. Nah, semoga dengan model atau gaya bahasa Amthal tadi, kita orang beriman semakin senang pada Al-Quran ya. Karena Al-Quran itu bagaimanapun sebagai pembimbing hidup kita ya. Mudah-mudahan kita yang mengkaji Al-Quran, mengkaji teori Amthal nanti, saya tidak cukup ya menjelaskan di sini ya, karena materinya banyak, karena waktunya terbatas. Yang jelas bahwa gaya mathal itu sangat banyak di dalam Al-Quran ya. Belum lagi Allah menjelaskan gaya mathal ini ketika Allah menjelaskan kalimat yang abstrak, konsep abstrak, apa iman ya. Iman supaya orang seneng iman itu kan orang nggak paham iman itu apa sih, kok kita disuruh iman. Iman ternyata menjadi sesuatu yang sangat berguna dan menentukan nasib kita hidup di dunia maupun akhirat.
Coba dibaca surat Ibrahim ayat 24. Ini kita kurang 5 menit ya kita ya. Surat Ibrahim ayat 24. Alam tara kaifa daraballahu mathalan. Tahukah kamu bagaimana Allah membuat perumpamaan gitu ya? Perumpamaan apa itu di situ? Kalimatan thayyibah, kalimat iman. Jadi kalimat yakin, iman, tauhid kepada Allah itu kalimat thayyibah. Yang kalau diungkapkan dalam bentuk apa ini bunyinya? La ilaha illallah. Itu kalimat tauhid, kalimat yang berisi keyakinan tiada Tuhan, hanya Allah saja, ya kan? Itu kalimat thayyibah namanya. Itu kalimatul iman juga. Kalau kita dijelaskan kalimat iman dengan gaya tamsil, maka kita akan tersentuh dan menjadi senang pada iman, ya. Apa tadi? Kalimat thayyibah. Seperti apa? K itu berarti menunjukkan perumpamaan ya. Kamathali apa? Kamathali syajaratin thayyibah. Iman itu bagaikan pohon thayyibah. Apa tadi? Iman itu diumpamakan bagaikan pohon thayyibah. Kamathali syajaratin thayyibah. Asluha sabitun. Pondasinya, masa pohon punya pondasi? Apa asluha itu? Akarnya ya, pokoknya akarnya kalimat thayyibah tadi itu menghujam ke tanah, jauh ke dalam tanah, artinya ambruk enggak kalimat thayyibah tadi? Ketika pohon thayyibah tadi sebagai perumpamaan iman ya, itu menghujam ke tanah, akar itu fungsinya apa sih? Akar fungsinya banyak, menahan supaya nggak ambruk ketika kena angin ya. Yang kedua, akar untuk menyerap apa? Air dan biji-biji yang dibutuhkan untuk menyuburkan pohon itu tadi supaya berbuah gembel. Apa berbuah gembel? Buat andaikan itu manggis semua bisa kau dikejar. Oh, andaikan itu jeruknya warna merah, mengejarkan apa itu lidah ya. Pemecar itu, pemecar. Membuat lidah ini segera ingin memakannya itu. Itu kalau asluha sabitun, akarnya menghujam ke tanah. Wa far'uha fis sama, dan cabangnya tinggi ke langit. Itulah gambaran syajarah thayyibah. Apa tadi syajarah thayyibah? Pohon yang baik. Itu gambaran atau tampil dari apa? Syajarah thayyibah. Tampil atau gambaran dari iman. Kalimat thayyibah itu la ilaha illallah tadi. Setelah far'uha di sana tu'ti ukulaha kullahinin bi'izni rabbiha. Dia akan menghadiahkan undur-undurannya, ukulah makan-makanan hasil pohon yang subur tadi. Semuanya bisa makan enak lezat gitu ya. Tukti ukulah kullahinin, sewaktu-waktu dibutuhkan untuk makanan dari pohon ini dipenuhi tanpa kekurangan. Itulah gambaran dari iman. Jadi iman ini kalau kita betul-betul menjadi diri atau jiwa atau hati yang beriman, itu bagaikan kita itu pohon yang apa? Kokoh, akarnya menghujam ke tanah, tetapi bodinya ke langit tinggi dan menghasilkan buah-buahan yang cukup kebutuhan manusia. Iman. Artinya apa? Kalau kita ini punya iman di dunianya tapi belum segala kebutuhan, di akhirat mendapatkan ridho Allah, diberi rezeki tanpa putus-putus. Sementara gambaran kufur kan juga konsep yang abstrak ya. Wa mathalu kalimatil khabithati ka syajaratil khabithatin ijtuthbat min fawqil ard ma laha min qarar. Dan perumpamaan kalimat yang khabithah, apa kalimat khabithah? Kalimat atau keyakinan ya, kalimat itu kan kata-kata itu kan keyakinan ya. Keyakinan yang khabithah berarti apa? Keyakinan yang jember, yang buruk, ya keyakinan kekufuran, tidak percaya adanya yang abstrak, tidak percaya Allah, tidak percaya malaikat, tidak percaya adanya surga, tidak percaya adanya dosa. Ya, itu keyakinan yang busuk khabithah. Itu digambarkan oleh Allah kamathali syajaratin khabithah. Bagaikan apa tadi?
pohon yang buruk busuk. Wujud tutkat yang tercerabut, yang jengkeletak, wujud tutkat yang tercabut oleh angin. Roboh maksudnya ya, min fawqil ardi, dari atas bumi, geletak itu. Apa geletak itu? Roboh ambruk. Mati nggak pohonnya? Mati. Malah min korot, dia tidak memiliki keabadian sampai ke akhirat. Makanya kekafiran itu hanya ada di dunia, di akhirat merugi dia. Nggak akan bisa mengantarkan dia ke akhirat dengan penuh kebahagiaan. Makanya sesuatu kalau dasarnya kekafiran, misalnya orang kafir ya, yang berinfak 10 triliun bangun masjid, itu infaknya 10 triliun nggak ada gunanya ke akhirat. Kenapa? Karena syajarahnya syajarah khabithah. Kufur itu adalah ibaratnya, gambarannya atau tamthilnya bagaikan pohon yang tidak punya akar ke tanah, roboh mate, ya, nggak memberikan buah-buahan, tidak tukti ukulaha kullahinin di robbnya kayak pohon imannya tinggi, ya. Makanya orang kafir kalau bersedekah nggak akan bisa diambil di akhirat itu. Walladzina kafaru a'maluhum kasarab. Orang kafir itu perbuatan mereka di dunia walaupun kelihatannya baik, sedekah, berkemanusiaan ya, tapi karena tidak didasari iman, ya, karena didasari oleh kekufurannya, jangan berbuatan perbuatannya kasarobin, seperti sarob. Apa sarob ini? Pakai sing kecil ya. Amal perbuatan orang kafir itu kasarobin, seperti fata morgana. Apa fata morgana? Kasarobin, seperti ndok amun-amun, kata Pak Yai yang guna bahasa Jawa. Jadi amal perbuatan orang kafir seperti ndok amun-amun. Apa ndok amun-amun? Seperti bayang-bayangan saja, khayalan saja. Jadi kayak besok di akhirat, saya suruh ya Allah kan pernah bersedekah 10 triliun bangun masjid, bangun madrasah ya Allah. Besok tidak dijumpai itu. Kasarobin biki asin, seperti fata morgana yang ada di sebuah padang apa? Biki asin padang tandus ya. Di sana ada apa di padang itu? Kalau orang haus ya, orang musafir haus, di depannya ada lemun-lemun kayak air ya. Ayo bisa ada air, ketika didatangi lu nggak ada airnya. Itu berarti apa? Bayangan fata morgana. Noda-noda ya. Ya sabudum anumaa, orang yang ngelak menduganya itu air untuk menyegarkan. Tetapi ketika dia dekatinya, lam yajid itu syaitan, tidak menjumpai apapun kemanfaatan, ya. Itu adalah amal perbuatan yang tidak didasari iman. Oleh karena itu kita, ya apa ya, wajib bagi diri kita untuk memantapkan iman. Karena dengan iman yang diumpamakan bagaikan pohon yang bagus tadi, thayyibah, itu amal perbuatan kita apapun, sekecil apapun kita, misalnya sedekah hanya saigare kurma, tapi karena iman itu akan kita dapatkan pahalanya di akhirat itu. Allahumma amin. Dan membuat kita tertutup dari neraka. Walaupun dengan apa? Dengan sedekah apa? Saigare kurma. Kata Rasulullah, ittaqun nar, lindungilah dirimu dari sentuhan jilatan api neraka di akhir besok. Walaupun fisik kita merotin, kamu hanya bersedekah saigare kurma. Tapi karena itu didorong oleh iman, rasa yakin, percaya pada Allah, percaya pada hari akhir, percaya pada ajaran Allah, agama Allah, itu akan memberi manfaat iman kita itu. Tukti ukulaha kullahinin bi'idni rabbiyah wa yadribullahu al-amthala lin-nas la'allahum yatadhakkarun. Allah sering dan banyak memberi amsal-amsal. Apa amsal itu? Yang banyak dalam kitab suci Al-Quran kepada manusia, jin dan manusia tentunya ya. Supaya apa? La'allahum, supaya mereka yatadhakkarun, mau berpikir, mau menyadari tentang pesan Allah tersebut, ya. Jadi pesan saya, mari kita mencintai Al-Quran.
Jadi kalau kuliah kita sudah selesai ya, kita sekali saja itu materinya belum tuntas semua ya. Nanti kajian dimanapun Anda berada ya, selesaikan, tutupkan studi Dirasa Ulumil Quran. Ya, kalau kalian masih butuh ilmu ini, saya bersedia mengkaji ulumul Quran itu. Karena dengan ini kita akan semakin cinta pada Al-Quran. Semakin dengan mudah mampu menangkap pesan Allah dalam Al-Quran. Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.